karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Monggo, waktu yang tidak percaya, kalau di sini betul-betul makamnya Mbah Hasan, Pak Arif, Mbah Musa, Mbah Soleh, kita uji atau untuk dari yang forensik. buat TV Al-Waha. Hot Inspiration. Kalau cari tokoh pemimpin dolek sing duwe ilmu, cari yang punya ilmu. Ilmu kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau tidak ditinggalkan Ya benar. kalau dilakukan mendapat dosa. Nah, gitu ya. Apa ini? Apa ini? Jangan cari orang yang bersifat preman. Kalau presiden nggak mau jangan tahu, cari yang sudah Panglima TNI nggak mau preman. tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI dan pura-pura bela Pancasila. Lawang sampean ziarah disuruh bawa godem itu ya apa? Dari sekarang celurit asal semuanya sudah. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Apa ini? Apa ini? Cari orang yang bisa ngaji, jangan orang nggak bisa ngaji. يعني فضيلة في tapi susah juga saya في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج. Apa ini? Apa ini? Ada sebuah kekonyolan di mana para habib-habib ini ya tiba-tiba malam-malam ya kemudian datang ke dalam makam di Serambi Winongan. Anehnya saya nggak paham lah apa atau bagaimana aturan polisi. Biasanya kalau ada sesuatu yang dianggap di situ adalah sedang terjadi sengketa atau kasus atau apa, itu pasti ada polis lain. Tapi kenapa tidak ada polis lain di situ? Kemudian ada orang yang malam-malam para habib ini datang ke situ ya, yang mengatakan bahwa tidak ada makam-makam yang menjadi korban daripada pembangunan bangunan yang ada di atau pembangunan makam habib. Nggak ada yang tertindih, nggak ada yang ini bla 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 bla. Malam-malam datang ke situ untuk apa? Untuk meyakinkan masyarakat atas kebohongan kalian gitu ya. Akan tetapi ada keberanian yang muncul dari salah seorang zuriyah Serambi Winongan yang kemudian menantang mereka. Menantang mereka semuanya, para habaib itu ditantang semuanya. Bayangkan, satu orang berani menantang sekian banyak habaib di sana. Hebat dah tuh. Satu orang zuriyah asli Winongan berani menantang seluruh habaib yang ada. Ini baru namanya jempol. Ini baru namanya pribumi Nusantara. Ini baru namanya orang-orang yang peduli terhadap negeri ini. Ini namanya baru orang-orang yang punya jiwa nasionalisme terhadap negeri ini. Nggak rela negerinya diacak-acak. Nggak kayak kalian yang para pecundang yang justru mengagung-agungkan orang-orang yang sedang mengacak-acak negeri kalian. Oke, bagaimanakah tingkah laku kekonyolan para habib itu datang ke dalam makam? Kita simak video berikut ini. Jangan di skip-skip biar tidak kehilangan konteksnya. Itu dianggap bisa. Lihat. Jadi waktu bangun itu bukan mimpi. Justru yang bukan keluarga dimasukkan juga. Ini seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi itu orang Jawa. Orang Jawa. Jelas mungkin dia paham orang ini. Walaupun jadi nama-nama itu. Nah, ini harap ini. Ini yang gaya di TikTok atau di mana itu, yang nulis-nulis ini. Parah nggak loh. Waktu itu kedua dalam. Ada nama orangnya kan? Iya, di polisi Hasan Daroto. Ini ada makamnya di sini. Ahli warisnya mana panggil? Ahli warisnya mana panggil? Emang kau siapa anak manggil-manggil? Ya, tahu dirilah kau. Ya,
Kau ini hidup numpang di Indonesia. Panggil-panggil gayamu sosokan. Mana ahli warisnya panggil? Emangnya semua orang harus nurut kepada kalian? Tidak lagi. Kalau dulu mungkin karena mereka masih tercocok hidungnya ya. Ibarat hewan tuh tercocok hidungnya. Dikeluh nek wong Jawa ngomong, manut ditarik ke sana kemari masih manut. Lalu sekarang nggak bisa lagi, Lek. Udah banyak orang yang waras. Udah banyak orang yang peduli dengan negeri ini. Udah banyak orang-orang yang tahu bahwa kalian bukan orang-orang yang pintar ngaji, bukan orang-orang yang mewarisi sifatnya Rasulullah, bukan orang-orang yang mewarisi darah daripada Nabi. Paham orang-orang ini sekarang, nggak kayak dulu ya. Berkat kajian Kiai Imad banyak orang yang paham. Oke, kita lanjut. Iya, kalau jadi ya sana daftar dan mengganti hasil kadir Pasuruan pakai ini Pasuruan nah tenang enak kalau jadi ketemu alhamdulillah sing duwe gitu. Nah, dia omong sing duwe berarti yang punya loh. Bayangkan, lama-lama akan menjadi tanah mereka kalau nggak kalian perjuangkan. Jadi warga-warga para pribumi Nusantara, ayolah segera sadar kalian. Ya, mau kalian mencintai mereka, monggo. Kalian meyakini mereka keturunan Rasulullah juga monggo. Akan tetapi ketika tanah air kalian akan direbut mereka, ketika kalian cuma diam saja, artinya kalian pecundang. Kalian bukan jiwa-jiwa pejuang, kalian jiwa-jiwa pecundang kayak gitu. Ibarat tanah kalian, kalian punya rumah, kalian punya tanah ya. Terus kemudian tanah itu mau direbut orang. Yang orang itu tidak punya sertifikat, tidak bisa menunjukkan sertifikat. Kemudian kalian diam saja, ya kalian pecundang bagi keluarga kalian. Gitu ya. Ketika kalian nggak melawan itu artinya kalian pecundang bagi keluarga kalian. Paham ya? Oke, kita lanjut. Dan ini kemudian muncul ya, di mana ada salah satu sosok seorang putra daripada pribumi Nusantara yang mana beliau dengan lantang menantang seluruh Pahlawi yang ada untuk membuktikan benarkah mereka keturunan Rasulullah atau hanya mereka itu orang-orang yang mengaku tanpa bisa menunjukkan bukti. Bahkan ditantang untuk tes DNA karena beliau sudah tes DNA. Benarkah kalian keturunan Rasulullah? Saya sudah tes DNA. Ibaratnya semacam itulah ya. Saya sudah tes DNA. Saya sudah tes DNA dan tes DNA saya nyambung kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kalian? Kalian berani nggak? Nah, gitulah ya. Ibaratnya semacam itu. Jadi bagaimana tanggapan mereka? Pasti nggak berani. Oke, kita simak bagaimana tantangan daripada Mbah Yai Qasim Taufik ya. Monggo, waktu yang tidak percaya, kalau di sini betul-betul makamnya Mbah Hasan, Mbah Arif, Mbah Musa, Mbah Soleh, kita uji atau dari yang buat ini, ayo tes DNA. Saya sudah tes DNA. Baik dari Yesek ada hasilnya, dari Family Tree Texas Amerika ada. Monggo, kalau memang mau uji forensik, kami siap datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baya ini berani untuk uji forensik. Artinya apa? Artinya memang beliau punya data, ya, tidak berdasarkan kajian yang serampangan asal klaim belaka. Yai Qasim ini berani menantang mereka untuk tes DNA karena beliau sudah tes DNA. Dan asal kalian tahu, banyak orang-orang pribumi Nusantara yang sudah tes DNA, yang mana hasil tes DNA-nya justru menjalur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalian yang benci terhadap orang-orang yang ingin meluruskan sejarah, ingin meluruskan nasab yang diklaim mereka ya, itu artinya kalian salah dalam mencintai dan kalian salah dalam membenci. Kalian salah sasaran. Sudah salah mencintai, salah pula kalian membenci. Aneh kalian ini ya. Makanya kalian itu pakai nalarnya. Ketika kalian nggak percaya, datangi orang tersebut. Datangi baik-baik ya.
jenengan sudah tes DNA, oke, datanglah, coba hasil tes DNA-nya bagaimana, diterangkan bla 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 bla. Bahkan beliau sudah tes DNA 2 kali. Ada 2, maksudnya ada 2 jalur gitu loh ya, tes DNA ya. Dan kemudian itu semuanya terverifikasi. Coba bayangkan, apa kalian nggak malu? Kalian mengaku mencintai dzurriyyah Rasulullah, tapi kalian sedang memusuhi dzurriyyahnya Rasulullah. Kalian mencintai dzurriyyahnya Rasulullah, tapi ternyata kalian justru memusuhinya. Kalian justru mencintai orang-orang yang memusuhi dzurriyyahnya Rasulullah. Salah nggak tuh? Coba bayangkan, pikirkan matang-matang lah kalian nih ya. Saya cuma ingin mengajak kalian berpikir waras, berpikir cerdas, menggunakan akal sehat kalian, nalar sehat kalian. Manusia dilahirkan ya, dilahirkan dan dihadirkan di bumi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disertai dengan akal, disertai dengan hati nurani. Seharusnya kalian paham bagaimana cara menggunakan hati nurani kalian, bagaimana menggunakan ainul basyiroh kalian, bagaimana menggunakan akal logika kalian. Kalau itu semuanya tidak kalian lakukan, sama halnya kalian dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak dibekali dengan akal pikiran. Mereka hanya punya naluri, nggak punya akal pikiran. Ya, paham ya maksud saya? Apa bedanya kalian dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, ciptaan Allah yang lain, yang hanya punya apa ya istilahnya, nafsu untuk makan, nafsu untuk yang lainnya, kemudian ada keinginan tidur dan sebagainya. Itu semua sama. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, diberikannya akal pikiran ya. Itu yang membedakan. Punya akal, punya pikiran. Itu yang harus diasah. Paham ya? Semoga mukipin-mukipin pada melihatlah tentang video ini, dan semoga video ini bermanfaat, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.